Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sebagaimana janji saya tadi di part ketiga dari tema berbagi saya tentang inna dina indallahil Islam, ya. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah atau agama yang divalidasi langsung oleh Allah itu, atau agama yang dibenarkan oleh Allah, hanyalah agama Islam, ya. Sebagaimana kita tahu, Islam itu memiliki dua arti. Yang pertama, memang dalam Al-Quran surah Al-Hajj, menurut beberapa tafsir, di salah satu ayatnya mengatakan bahwa Allah sendiri yang menamakan ajaran, penyembahan, dan penundukan kepada Allah itu namanya Muslim, namanya Islam. Jadi pengertian Islam secara umum itu adalah sebuah agama, sebuah ajaran, sebuah din yang mengajarkan bagaimana kita melakukan penundukan, penyembahan, dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu secara umum yang diartikan sebagai ajaran atau agama para nabi adalah agama atau ajaran yang berserah diri, berpasrah diri, bertunduk diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau artian secara khusus adalah sebuah agama, sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahwa Allah sendiri yang menamakan ajaran penundukan dan penyembahan kepadanya dengan nama Muslimun, dengan nama Muslim, alias dengan Allah sendiri yang memberikan nama itu, bukan kita yang memberi nama, tapi Allah sendiri yang memberi nama itu, ya. Nah, kita teruskan. Tadi saya mengambil contoh Masjid Jogokarian di Yogyakarta yang sampai segitunya mendakwahkan agama Allah ini dengan membuat peta dakwah, ya, mana-mana saja penduduk yang beragama Islam, mana-mana saja penduduk yang kalau boleh dibilang rajin ke masjid, suka sholat ke masjid gitu ya, yang rutin 5 waktu, mana yang ke masjidnya hanya seminggu sekali tiap Jumat, mana yang ke masjidnya hanya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, dan mana yang tidak pernah ke masjid sama sekali. Dan ternyata didapati sudah mereka ini banyak yang tidak sholat ke masjid, tidak sholat 5 waktu, dan mereka juga ternyata tidak bisa sholat. Nah, ini kan fatal. Tapi untuk didakwahkan. Nah, itu mungkin yang menyebabkan Masjid Jogokarian ini menarik perhatian. Dan bahkan menjadi contoh. Bahkan sampai ada yang melakukan studi banding ke Masjid Jogokarian, dan bahkan ada beberapa masjid yang mencontoh Masjid Jogokarian itu dalam hal dakwahnya, bahkan membuat masjidnya itu jadi sangat menarik. Orang jadi berlomba-lomba pergi ke masjid, ya, karena menarik. Ada yang menarik di masjid itu. Banyak yang bisa. Itu tadi, makanya tadi saya singgung di akhir bagian ketiga tadi, kenapa masjid itu sepi? Orang menganggap masjid itu tidak menarik lagi. Orang menganggap masjid itu tidak menarik lagi, dan orang menganggap masjid itu sebagai tempat yang paling membosankan, yang
pernah ada. Ya iyalah orang sekarang ya iyalah orang sekarang pergi ke masjid itu kan pasti tanya, emang ada apa di masjid? Orang cuman sholat, baca Quran dan gitu doang. Jadi mohon maaf, kalau yang saya perhatikan sekarang ini mayoritas umat Islam di Indonesia itu cuman berislam formalitas. Masjid itu hanya untuk formalitas pengadaan fasum, fasilitas umum. Bukan lagi menjadi tempat ya sentra semua hal yang bukan hanya bernuansa Islam aja, tetapi hampir semua itu dipusatkan kegiatan itu di masjid. Bahkan di zaman Rasulullah dulu termasuk membangun strategi perang pun dilakukan di masjid. Membangun strategi perang dilakukan di masjid. Konsolidasi dilakukan di masjid. Hampir semua kegiatan, bahkan kegiatan bernegara sekalipun, kegiatan bersiasa, berpolitik sekalipun juga dilakukan di masjid di zaman Rasulullah itu. Ya. Ini yang luar biasa. Nah, makanya rugi rasanya ketika ada salah satu atau sebagian anggota keluarga kita yang rajin ke masjid, ya, diremehkan begitu saja dan tidak dibanggakan. Padahal semulia-mulia tempat kita untuk beribadah, untuk bertunduk dan bersujud kepada Allah itu adalah di masjid dan di musala, bukan di rumah. Kecuali kalau ada wabah, itu lain urusan. Kan sekarang sudah alhamdulillah tidak ada wabah dan mudah-mudahan tidak akan ada wabah lagi ke depannya. Amin. Ya rabbal alamin, insyaallah. Nah, saudara, kita bayangkanlah ya. Bayangkan yang tadi saya sampaikan. Ternyata di Indonesia ini orang berislam itu cuman sekedar untuk memenuhi kolom identitas seperti KTP dan kartu keluarga. Anda bayangkan itu coba. Dan orang beribadah dalam berislam itu hanya untuk formalitas saja. Ya, hanya untuk sekedar memenuhi atau menggugurkan kewajibannya saja. Tidak dijiwai, tidak didalami. Ya. Ini yang mengkhawatirkan. Ketika orang sudah menganggap Islam itu cuma sekedar formalitas, ya. Ketika orang menganggap sholat itu cuma sekedar formalitas harian, ibadah puasa Ramadan formalitas tahunan, zakat fitrah atau zakat fitri kita bayar cuma untuk formalitas tahunan belaka, ibadah haji cuma sekedar untuk mendapatkan titel haji dan hajjah. Nah, ini berbahaya teman-teman, sangat-sangat amat berbahaya kalau begini. Kenapa? Ya karena itulah ciri-ciri orang yang salah mati rasa terhadap agama Allah ini. Itulah ciri-ciri orang yang mati rasa kepada agama Allah ini. Karena orang menganggap, ya untuk apa kita sholat? Sholat gak menjadikan kita kaya. Baca Quran gak bikin kehidupan. Loh, jangan bayangannya ke situ. Di part 2 semalam sudah saya sampaikan, kita ini bukan makhluk dunia. Kita ini bukan makhluk dunia, kawan-kawan. Dan Islam itu juga bukan agama bumi, bukan agama duniawi. Islam ini agama samawi, agama langit, agama ukhrawi, agama yang mengedepankan akhirat. Memprioritaskan akhirat,
mengutamakan akhirat, bukan mengutamakan dunia. Ya, bicara tentang dunia, berapa banyak ayat Al-Quran dari 6 ribuan itu yang menyinggung tentang dunia? Dikit. Yang menyinggung akhirat lebih banyak. Kenapa? Tempat kita bukan di sini. Ya, Anda kalau beli buku karya Kiai Haji Ahmad Taufik Nuh, ya, bahwa kita hidup di dunia ini hanya dalam waktu 1,5 jam saja. Usia 60-70 tahun itu dihitung 1,5 jam dalam hitungan akhirat. Papa saya meninggal umur 35, tante saya meninggal umur 40. Gak nyampe 1 jam hidup di dunia dalam hitungan akhirat. Apalagi papa saya umur 35 meninggal, gak nyampe 1/2 jam hidup di dunia dalam hitungan akhirat. 24 jam akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Setengah hari 12 jamnya itu sama dengan 500 tahun artinya. Lah kita hidup di dunia ini 60-70 rata-rata. Orang ada yang hidup sampai umur 80, 90, cepet 100, cepet itu 100 ya. Ada kereta lewat. Pelan dulu. Nah, sambung lagi kita. Juga belum laku ya. Ada yang sampai 100 tahun, bahkan ada yang super centenarian 110 tahun. Itu pun mohon maaf lahir batin ya. Itu cuman dalam hitungan akhirat cuman 2 jam. 2 sampai 2,5, bahkan cuman 2,5 jam. Atau bahkan ada 3 jam hidup di akhirat itu. 3 cuman artinya apa? Kita hidup di dunia cuma bentaran doang, sebanter-banternya. Paling cuma 2 jam kita ini hidup di dunia ini. 2 sampai 3 jam. Paling banter, paling maksimal kita hidup di cuma 2 jam. 2 jam, 3 jam dalam hitungan akhirat tapi. Ya, usia 80, 90 cepet itu ya 2 jaman lah, 2 jaman hidup di dunia itu. Cuman 2 jam cuy, 2 jam. Kan 60-70 kan 1,5 jam. Ya. Kalau 90, 100 itu cuman 2 jam. Ya enggak? Kita hidup di dunia ini cuman paling banter itu 2 jam artinya. 2 jam hidup di dunia, bayangkan. Cuma bentar. Ya. Cuma bentar kita hidup di dunia itu cuma 2 jam. Paling banter, paling maksimal hanya 2 jam. Hanya 2 jam, bayangkan. 2 jam saja kita dikasih jatah paling maksimal hidup di dunia ini. Ya. Papa saya lebih sebentar hidupnya, gak nyampe 1/2 jam. Tante saya 1/2 jam ada hidup di dunia. Papa saya cuma dikasih waktu kurang dari 1/2 jam hidup di dunia. Tante saya 1/2 jam dikasih lebih dikit hidup di dunia. Ya. Kakek saya dikasih waktu 2 jam meninggal umur 91. Nenek saya hampir meninggal umur 80, 84. Dikasih waktu paling banter, udah paling banter itu 2 jam hidup. Ya. Gak berasa cuy. Kita hidup di dunia ini paling banter cuman segitu hitungannya. Dalam hitungan akhirat, Masya Allah, cuman 2 jam maksimal. Untuk ukuran sekarang hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Nah, pertanyaannya, dalam kurun waktu 2 jam kita ini mau ngapain? Sudah menyiapkan bekal apa untuk kita pulang ke akhirat nanti? Yang dimana kita akan hidup khalidina fiha abada.
hidup di sono selama-lama-lama, sekekal-kekal-kekalnya. Ini juga selama-lama-lamanya, sekekal-kekalnya. Coba itu Anda bayangkan, coba itu Anda pikirkan. Coba itu kita pikir sama-sama. Ya, kita hidup di dunia ini cuma Astagfirullah. Kita hidup di dunia ini paling banter maksimal cuma 2 jam. 2 jam. Hanya 2 jam. Jatah paling maksimal untuk ukuran sekarang. Ya Allah, gak kerasa kan? Gak kerasa. Itu hitungan akhirat loh. Karena satu hari akhirat hitungan dunianya 1000 tahun. Kita cuma dikasih jatah maksimal 2 jam. 120 menit. Coba itu Anda bayangkan. 3 jam aja gak nyampe ternyata. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Bahkan mohon maaf, Nabi Nuh aja meninggal usia 900 nih, nggak nyampe 1 hari loh. Cuman dikasih jatah tidak 1 hari. Ya, 22 jam Nabi Nuh tuh itu. Ini nyampe 1 hari. Itu kan akhirat. Tapi kalau sekarang kita cuma dikasih jatah 2 jam doang. Maksimal. Dan itu nggak banyak yang bisa sampai segitu. Pasti ada yang sudah Allah kasih pulang duluan. Makanya itu para pemirsa, ya, jangan, saya benar-benar titip pada diri saya dan kita semua. Jangan pernah kita mati rasa kepada agama Allah ini. Jangan. Sebab kalau kita mati rasa kepada agama Allah, rungkat kita. Rugi kita tidak mendapat validasi sebagai umat agama Allah. Rugi kita tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rugi kita tidak mengikut ajaran yang diwariskan oleh para nabi, yang dibawa oleh para nabi kepada para pengikutnya, yang sebenarnya sama. Gitu. Makanya pesan saya satu, jangan remehkan orang yang rajin sholat. Apresiasilah dan hargailah orang yang ahli sholat, ahli Quran, ahli zikir, ahli silaturahim, ahli sedekah, ahli zakat. Ikuti, jadikan role model. Itu role model yang paling oke selain Nabi Muhammad SAW. Kita berislam, kita hidup dengan cara Islam. Jangan kita Islam, cara hidupnya di luar daripada Islam. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.